Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunita Nabila dari kelas 3A. Di sini saya akan mengupas tuntas tentang kerang bambu. Jadi tonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Nah, mari kita kenalan dulu nih sama kerang bambunya. Kerang bambu merupakan anggota dari famili Solinidae. Kerang bambu mempunyai cangkang panjang dengan dua sisi paralel. Tubuhnya kecil memanjang dengan dua cangkang yang memiliki sisi simetris. Nah, di sini kita bakal bahas potensinya, cara penangkapan, cara penanganan, cara transportasi, dan cara ekspor dan impor sesuai dengan kode HS. Jadi, kita langsung ke potensi di Indonesianya terlebih dahulu. Potensi kerang bambu sendiri di Indonesia cukup tinggi karena komoditas kerang siput tingkat rumah tangga mencapai 25.450 ton dengan konsumsi rata-rata 0,11 kg per kapitanya. Nah, di Indonesia sendiri kerang bambu ini tersebar di beberapa daerah seperti Jambi, Madura, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan dikreasikan dalam bentuk kacang goreng, soto, petis, dan lainnya. Selanjutnya kita masuk ke metode penangkapan untuk kerang bambu sendiri menggunakan alat tangkap yang bernama suri. Suri ini terbuat dari rangkaian besi berbentuk setengah lingkaran dengan bagian besinya diberi jaring sebagai pembatas. Nah, metode pengoperasian itu dengan menyapu dasar perairan berpasir lumpur dan tergolong alat tangkap yang aktif yang dioperasikan maksimal 1 hari dalam 1 kali penangkapan. Nah, kita masuk ke cara penanganan untuk kerang bambunya sendiri. Dari penerimaan kerang sampai pemasaran, bahkan sampai di tangan konsumen, kita harus menjaga kualitas dan kebersihan dimulai dari barang-barang yang pastinya sudah disterilisasi dan kebersihan dari pekerjanya sendiri. Jadi kita harus memastikan semua itu berjalan dengan baik dan tepat. Nah, kita masuk ke cara transportasinya yang dibagi dua tahap, yaitu pengemasan dan pengiriman. Pengemasan kita harus melakukan secepat mungkin dan sehigienis mungkin. Jangan lupa keterangan produk yang memuat asal produk, berat kotor, berat bersih, daerah, waktu penangkapan, dan jangan lupa saat proses pengiriman kita harus melengkapi dokumen kepengurusannya yang paling lambat dilakukan 1 hari sebelum waktu pengiriman dilakukan. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang cara ekspor dan impor untuk kerang bambu sesuai dengan kode HS. Nah, di sini saya sudah mencatat beberapa poin-poin penting yang nanti saya akan jelaskan di video ini. Jadi pertama-tama saya akan membahas tentang HS kode terlebih dahulu. Nah, kode HS ini adalah sistem klasifikasi untuk mempermudah dalam menentukan tarif, mencatat transaksi, lalu mengontrol transportasi dan juga melaporkan data transaksi dari perdagangan tersebut. Nah, kode HS ini sudah menjadi dasar pengklasifikasian ekspor dan impor di Indonesia dan diterjemahkan ke dalam buku tarif bea masuk Indonesia yang menjelaskan tarif per produk. Nah, buat kerang bambu sendiri kode HS itu ada 0307 6050. Nah, kode ini juga termasuk untuk remis, tiram, dan kerang untuk famili Solididae juga termasuk dalam kode tersebut. Nah, kode ini tuh bisa berubah-ubah sesuai dengan bentuk produknya sendiri. Misalkan hidup, mati, atau bentuknya fast food juga kodenya pasti berbeda-beda. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan tentang prosedur ekspor dan impornya sendiri. Pertama-tama, eksportir dan importir akan membuat negosiasi. Nah, kalau misalkan ada kesepakatan, nantinya bakal ada surat dagang atau kontrak dagangnya sendiri. Setelah itu, importir mengajukan permohonan LC kepada bank opening di luar negeri. Nah, nanti bank opening di luar negerinya ini akan meneruskan surat LC ini kepada koresponden bank di Indonesianya. Nah, setelah itu, koresponden bank akan memberitahukan eksportir. Nah, setelah itu eksportir baru bisa bersiap-siap memproduksi dan mengirimkan barang. Setelah ini, eksportir akan menghubungi maskapai untuk menjadwalkan pengiriman barang. Setelah jadwalnya fix, eksportir akan mendaftarkan pemberitahuan ekspor barang di bea cukai di pelabuhan. Nah, nantinya bea cukai akan membuat surat muat PEB untuk pemuatan ke atas kapalnya. Nah, di sini ada yang perlu digarisbawahi bahwa beberapa importir ada yang memang tidak memerlukan dokumen khusus dan ada yang memerlukan dokumen khusus. Jika importir tersebut memerlukan dokumen khusus, maka eksportir harus mengurus surat atau dokumen khusus tersebut ke dinas-dinas yang memang diperlukan. Nah, setelah ini nantinya si barang yang sudah sampai di sana akan menjadi tanggung jawab penuh dari importir. Importir melaksanakan pengeluaran barang di pelabuhan dalam negeri, termasuk penyelesaian kewajiban dan tagihan. Nah, perlu kita ketahui juga ada beberapa aspek yang membedakan ekspor produk perikanan. Pertama adalah ekspor dari produk perikanan yang sesuai administrasi, lalu kedua juga ada ekspor perikanan yang sesuai administrasi tapi untuk konsumsi manusia. Jadi ada perbedaannya gitu. Kita lanjut ke slide sebelah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.